Halo, saya Debbie Nalcita Mono, mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan mereview buku yang ketiga dalam mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan judul buku Paradoks Segregasi, atau yang lebih khususnya tentang sistem perumahan, rezim kesejahteraan, dan perubahan etnis penduduk di kota-kota Eropa Selatan. Pada bagian pertama buku ini terdapat pengantar. Fokus buku ini terjadi khususnya di bagian selatan Eropa. Sejak tahun 1990-an, kota-kota seperti Milan, Roma, Madrid telah menyajikan hal yang rupanya adalah fenomena paradoks yang menentang asumsi-asumsi seperti ini. Sementara ketimpangan perkotaan dan marginalisasi pemukiman secara tradisional tinggi, segregasi spasial antara kelompok penduduk asli dan asing rendah dan sedang. Fenomena paradoks serupa juga terjadi di bagian lain di seluruh dunia. Tetapi baru-baru ini banyak menarik perhatian. Meskipun ketimpangan sosial semakin parah, beberapa kota tidak menjadi lebih dipisahkan secara spasial. Bahkan dengan gelombang migrasi massal baru atau ekskalasi krisis terjangkauan perumahan, proses perakiraan belum terwujud secara sistematis di seluruh kota. Pada bagian pengantar buku ini juga membahas cara memahami dan memahami realitas seluruh dibentuk oleh menerima diri mereka sendiri. Menggunakan istilah yang tidak jelas dan tidak jelasnya hambatan bagi solusi akhirnya dari masalah sosial yang tampak lahiriah ditentukan atau tersirat oleh mereka. Buku ini menguraikan pemahaman tentang segregasi dalam hubungannya dengan organisasi masyarakat yang lebih luas dan menyerukan pembahasan baru-baru ini tentang peran hubungan negara, pasar, yang terkhususnya keluarga, dalam produksi, dalam ketimpangan perkotaan, pemisahan proses multiskalar yang digerakkan oleh bagaimana produksi mekanisme sistematik dan faktor kontekstual warisan dan transformasi dan buku oleh kekuatan global yang tak terhindarkan. Pada bagian kedua buku ini menjelaskan tentang berteori segregasi dari Eropa. Proses invasi dan seksesi melibatkan reaksi berantai dengan setiap imigran. Sebelumnya gelombang bergerak keluar dan digantikan oleh yang lebih baru, lebih miskin imigran. Akhir pola segregasi mosaik dunia sosial dipandang sebagai keseimbangan atau alami. Itu merupakan konsekuensi dari berbagai proses seperti invasi, dominasi, dan suksesi. Di belakangnya ada gagasan tentang imigran sebagai tahap transisi jalan menuju penerimaan dan integrasi akhirnya di Amerika yang lebih besar masyarakat. Meskipun gagasan segregasi organik ini banyak dikritik dekade berikutnya, penafsiran yang berhasil tetap erat terkait dengan realitas binominal dari populasi hitam putih yang terpisah dengan jelas. Dari akhir tahun 1990-an, sebuah konseptualisasi alternatif tentang segregasi dikembangkan di Eropa. Ini menjauh dari dominasi organik, pengertian individualisme dan determinisme ekonomi dalam membingkai interplexisa masalah dan solusi.
Segregasi jarang dikaitkan dengan ghetto dan kaum miskin kota, tetapi dianggap sebagai produk dari struktur dan mekanisme masyarakat yang lebih luas yang kembali menghasilkan sosial ketidaksetaraan dan tidak produksi ruang yang sama. Ini mendorong pergeseran paradigma mendasar dalam studi segregasi itu. Untuk yang pertama, waktu difokuskan pada peran negara, kesejahteraan dalam produksi, ketidaksetaraan, dan menekankan pentingnya perspektif divergensi konstekstual. Pada bagian ketiga buku ini terdapat rezim kesejahteraan dan nasional sistem perumahan di Eropa, redistribusi dan akses kewarganegaraan, dan layanan non-modifikasi atau pendidikan, kesehatan, pensiun, mempengaruhi stratifikasi sosial kota, tingkat ketidaksetaraan sosial dan spesialis, dan hubungan antara segregasi tempat tinggal dan ketidaksetaraan kelas. Dengan demikian, rezim kesejahteraan memberikan kerangka kerja komparatif yang kritis dan yang melihat akar dari pola segregasi yang beragam di dalamnya mekanisme redistributif skala makro. Dalam fokus ini, pada hubungan negara pasar yang terkhususnya keluarga, bab ini meneliti hubungan antara rezim kesejahteraan dan segregasi menurut membahas berbagai jenis sistem perumahan di Eropa Barat di pertengahan tahun 1990-an. Pekerjaan yang disajikan di sini mengacu pada studi sebelumnya. Bagian pertama dalam pembahasan ini adalah membandingkan pola segregasi pemukiman etnis di lebih dari 30 kota di 16 negara Eropa Barat, mengungkapkan sebuah asosiasi dengan 4 kelompok kesejahteraan tipikal ideal, atau yang lebih khususnya sosial demokrasi, korporatis, liberal, dan kekeluargaan. Pengelompokan kesejahteraan memungkinkan kita untuk melakukannya mengembangkan kerangka komparatif divergensi yang berusaha menjelaskan posisi negara tertentu di sepanjang dimensi dekomodifikasi, desain, stratifikasi, dan desain program yang terdiri dari rumusan khas dari konsep kesejahteraan itu. Bagian berikutnya mengeksplorasi cara-cara di mana setiap kelompok kesejahteraan secara berbeda mempengaruhi segregasi sosial dan spasialis antara berpendapatan rendah dan kelompok rentan, menunjukkan bahwa pengaturan redistributif tertanam dalam sistem perumahan merupakan penentu penting. Di setiap klaster kesejahteraan, yang khususnya perumahan, kombinasi dan kebijakan tenurial, kesatuan dan sistem dualis, dan mode penyediaan perumahan atau promosi, produksi, penyediaan lahan, mencerminkan prinsip-prinsip stratifikasi yang berbeda dan dekomodifikasi yang membentuk mekanisme sosio diferensiasi tenurial dan spasialis sehingga segregasi. Bagian keempat dari buku ini adalah perputaran migrasi internasional. Rezim kesejahteraan Eropa yang merekomodifikasi hubungan tenaga kerja, modal
dan layanan sosial lainnya. Secara langsung dan tidak langsung, transformasi ini terkait dengan bentuk baru pembagian kerja internasional, sistem migrasi yang lebih beragam, dan tanggapan kebijakan yang lebih kompleks dari masyarakat penerima. Pada saat yang sama, profil imigran, proyek imigrasi mereka, dan sifat arus migrasi internasional semakin beragam dengan perluasan komunitas transnasional dan diaspora baru dari bentuk melingkar dari mobilitas, misalnya migrasi melingkar, dan multilangkah migrasi, motivasi baru para migran, terutama mundur dari migrasi tenaga kerja terkait dengan sistem produksi Fordis. Dalam konteks ini, terminologi dan kerangka konseptual didirikan selama era industri menjadi terbatas dalam pemahaman imigrasi. Bab ini dimulai dengan mengeksplorasi evolusi model dan interperangka kerja yang meresponsitualisasikan imigrasi dalam konteks perubahan global di seluruh dunia dan internasional Eropa Selatan. Selanjutnya, bagian kelima pada buku ini membahas tentang konteks masyarakat dan perkotaan di Eropa Selatan. Mengenai analisis komparatif kota-kota di Eropa Utara di akhir tahun 1990-an, tetapi yang disebut model struktur konseptual itu pertama menawarkan kerangka interpretatif multikalar dibangun di atas sosial model teoritis. Meski hanya diterapkan dalam kasus di London, model ini memiliki potensi yang luar biasa untuk perbandingan internasional analisis karena mengkonseptualisasikan masyarakat pada tingkat tertinggi. Bab ini membahas seperangkat mekanisme struktural yang mendasari pola pemisahan etnis pemukiman yang umum di selatan kota-kota Eropa dan sebagian berbeda dari negara-negara Eropa lainnya. Ini dimulai dengan tinjauan model interpretatif Malheuris tahun 2002 yang membingkai ulang dalam konteks sosial perkotaan yang lebih luas dengan pola penting dari segregasi permukiman etnis. Itulah beberapa bagian materi dari buku Paradoks Segregasi yang saya bahas dalam video kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.